Mami baru bangun melihat instastorynya Wegom, katanya Mami pamer uang di mobil Mercy-nya si Cece bangkrut itu, pamer uang dolarnya dia. Wah, kalau mau fitnah itu yang pinter gitu loh ya. Si Cece itu punya mobil Mercy, jauh Mami duluan punya Mini Cooper, sedangkan Mami posting dolar itu di mobil Fortune sebelum Mami beli Mini Cooper. Nah, tentunya kau udah kelihatan bohong gitu loh. Dan satunya lagi ya, Mami kasih tahu, itu Mercy itu baru dia beli. Dia dulunya pakai Brio dan Acha Harvey. Nah, setelah dia lihat aku punya Mini Cooper, dia jual itu semua mobilnya, baru dia beli itu Mercy. Gimana ceritanya aku bisa pamer di situ, sedangkan dia punya Mercy, aku udah ribut sama dia. Aduh, bikin fitnah itu yang nyata, yang bener gitu loh. Jangan yang bikin anak-anak online Mami tertawa. Dan satu hal lagi, Mami waktu posting dolar itu waktu manasin si hidung jambu. Dan tentunya Mami belum punya Mini Cooper waktu itu. Sedangkan si Cece itu pun belum punya Mercy. Dia beli Mercy pun bekas di Bandung atau di Bogor gitu. Punya orang Bandung itu pun karena iri melihat Mami punya Mini Cooper. Gimana ceritanya Mami bisa story-story uang dolarnya dia di Mercy? Itu bukan uang dolarnya dia. Aduh, kalau mau bikin fitnah, bikin yang bagus kayak gitu ya. Dan satu hal lagi, lu bilang gue ngejebak Reva. Hah? Emang gue tinggal di Bali? Gimana ceritanya gue ngejebak dengan PCR? Anak-anak online pinter kali ya. Pinter gitu loh. Pinter anak-anak online Mami itu ya. Aduh, ketawa deh Polela ngeliat lu ngejebak, dikit-dikit ngejebak itu. Kehabisan kata-kata kalau Mami tidak akan pernah kehabisan paham. Tunggu aja. Kena mental ya. Ini ya, Mami kasih tahu ya, perbedaannya mobil Mercy sama mobil Fortune. Mungkin mbaknya nggak punya mobil, jadi nggak tahu mana bedanya mobil Mercy dan Fortune. Nih, lihat, ini Fortune. Ini bulu-bulunya masih jadi saksi ya, bulu-bulu dari Rusia, namanya Salontong. Kalau yang punya LL namanya Salome. Nah, ini mereka kembar, cuman kembar sudah terpisah. Nah, Mami pamer-pamer dolar itu waktu ke puncak pakai mobil ini, mobil Fortune. Jauh sebelum si Cece itu punya Mercy. Bagaimana ceritanya Mami pamer mobil Mercy dan dolarnya di mobil Mercy-nya dia? Aduh, kalau fitnah itu kalau bisa yang akurat, punya bukti. Nih ya, kalau bisa mbaknya beli mobil ya supaya tahu bedanya mana mau Fortune, mana Mercy. See you. Bagaimana itu, ya kan? Kemarin waktu ketemu di kopi, di mana itu ya, sok-sokan katanya nggak berani. Nah sekarang bukan Mami yang nggak berani, Atak duluan, keburu Atak duluan. Coba ada Gandhi ya. Aduh, ikut udah nggak tahu. di jalan. Anak online ini bentar lagi akun bakal di ban ya. Kalian langsung follow akun PT Indonesia, bisa follow juga Bioskop Mami Online, follow. Nanti abis di situ nanti di banned lagi, kita bikin lagi anak online. Karena sampai hari kiamat pun mereka pasti akan Mami bully kecuali sudah innalillah. Nah, jadi siap-siap tuh kalau ketemu Mami Wegom nanti kalau ketemu ya, siap-siap giliran nanti. Terus si itu siapa? Giliran Mami, belum giliran Gandhi. Iya, belum giliran yang lainnya kan. Si leher udah kapok. Si leher udah kapok. Si itu udah kena mental. Si hidung jambu pun udah kena dulu sama Mami ya kan. Udah deh ya, Mami online itu the best of the best pokoknya ya. Oh iya, satu lagi Gorgor ya. Jadi kalau Gorgor nanti ketemu di mall nggak boleh cecengesan, kita maafin, nggak boleh loh. Kita bikin loh kayak yang itu mental ya. Makanya main nggak boleh datang ke preskon. Iya dong. Bukan nggak mau datang ke press, nggak diundang. Yang diundang itu Gandhi Fernando, Mami Online, PPIP gitu. Masa iya sih Wirayah diundang? Itu kan pemilihannya bukan pemilihan mas queen, bukan. Itu pemilihan perempuan asli sayang. Pewang-pewang eslong yang diundang. Gitu loh. Habis diundang Mami diajak makan-makan loh. Piringnya nggak soblak. 5 juta loh satu itu. Steak loh. Steaknya Mami sama Kohan sih 5 Makanya juta. nggak pakai piring soblak kan.
nggak makan piring-piring, nggak makan piring kaleng-kaleng tahun 80-an kan? Ini namanya. Kamu sungguh kasihan ya, merem mata, melek mata, mikirin bagaimana cara untuk menghancurkan orang lain dan sibuk untuk memfitnah dan menjelek-jelekan orang lain. Sungguh sangat-sangat kasihan. Bukannya kamu fokus sama diri kamu sendiri. Nah, daripada kamu sibuk ngurusin orang lain, lebih baik kamu nabung. Kalau memang uangnya banyak, Thailand udah buka, benerin tuh lubang hidung yang gede sebelah. Sungguh kasihan. Ih, miris, sebenarnya miris ya. Yang Ceyani, yang Cevita, yang Davina, yang Matalia, yang gue, banyak lagi yang nggak peduliin lo gitu loh, nggak ngeladenin lo, tapi lu keluar-keluar sendiri kayak orang, bener-bener kayak orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Kayaknya gue yang punya penyakit mental illness, tapi gue nggak kayak gitu. Lah lu yang ngerasa waras, mending lu ke psikiater deh. Kayaknya otak lu udah kena deh, mental. Yang lu hina dan lu jelek-jelekin plus lu fitnah, lagi sibuk berinvestasi, lagi sibuk berbisnis, lu sibuk dengan kehaluan lo, lu sibuk dengan kegilaan lo, dan lu sibuk dengan iri hati lo. Kasian, jualan lotion, tapi kalau nge-review pakai filter, pakai ring light sampai kiri, kanan, depan, bawah supaya terlihat putih, biar orang percaya. Padahal aslinya buluk. Aduh, sudahlah. Sudahi kegilaanmu dan kehaluanmu itu, kawan. Bye. Ceyani lu hina-hina, jualan berlian udah gak laku, terus jadi jualan baju. Orang mah namanya bisnis mah apa aja say, yang penting menghasilkan uang. Emang lu pengen pamer sama Nikita Mirzani aja, kalau lu punya dolar aja lu harus meminjam dolar sama Ceyani, sampai Ceyani bela-belain keluarin itu dolar yang banyak banget bergepok-gepok dari brankas, dan lu bawa, lu menterin, lu taruh di dashboard mobil. Saking percayanya lo dia, ya. Lu sampai disuruh pakai mobilnya dia, mobil Mercy-nya dia untuk pamer-pamer dengan kehaluan lu itu. Terus lu datang pergi ke toko berlian Ceyani, nodong Ceyani untuk membuatkan akte berlian seolah-olah lu beli cash padahal ngutang. Tapi akhirnya ditarik juga ya karena nggak mampu bayar ya. Sayang, udahi halu lo, sudahi kegilaan lo. Ayolah, ya, berinvestasi. Beli tanah, biar lo punya rumah. Maksud gua, tanah untuk lo metong. Untuk ngeburin lo. Jadi, lu biar punya rumah nanti, ya. Pas lu metong, lu punya rumah tuh nanti tuh di akhirat, ya. Mau nanti lu di akhirat lu mau masuk nerekes kek, surga kek, ya. Investasi dari sekarang. Jangan ngontrak mulu. Masa umur udah tua, udah mau 50 tahun hidup dari zaman dulu masih ngontrak mulu, gak punya rumah. Sampai di kampung aja gak punya rumah. Malu dong. Malu sama yang muda-muda. Yang muda-muda udah pada punya rumah, udah pada punya tanah. Malu dong sama musuh lu, sama yang lu kata-katain terus lu cinta Luna. Malu. GB Vesta udah beli 4 ruko. Lu cinta Luna udah beli rumah sama Alphard. Stasia Borlele udah punya rumah. Alin Lee udah punya apartemen sama ternak bebong, ya. Siapa lagi? Natalia udah dapat apartemen. Cash, ya. Cash 1 miliar. Satu tower sama Ivan Gunawan apartemennya di BSD. Siapa lagi? Davina udah punya rumah dan kontrakan. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Siapa lagi yang lu jelek-jelekin ya? Aduh, kasihan deh. Sumpah, sungguh-sungguh kasihan. Sampai Reva aja kemarin lu tukang laporin sampai dia ketengkong. Ih, sejahat itu kah? Lu cinta Luna lu laporin sampai ketengkong, Reva lu laporin sampai ketengkong, Flo lu laporin sampai ketengkong, sampai Milen aja lu targetin mau lu laporin sama si Rara. Anehnya masih ada orang-orang bodoh yang ngefans sama dia. Iya iyalah, namanya juga orang bodoh, gak punya pekerjaan, sama juga kelakuannya, iri hati, dengki. Ya kayak gitu, ngefansnya sama orang kayak begitu juga.
sama bocil-bocil yang numpang wifi main epet pakai piring orang miskin, lauknya juga menu-menu kampung, menu-menu orang miskin. Aduh, sayang. Kayak sambal belacan kalau kata orang kampung. Social climber, public and me is Sam, honey. It's Sam. Ya, Sam. Sam is crazy. Hanya orang gila yang suka pansos sama suka ngurusin orang dan suka berantem-berantem di sosial media. Udah nggak zaman, kasihan lu, sampai telanjang-lanjang malah. Live nunjukin teteknya, nunjukin pentil-pentilnya, terus nunjukin selangkangannya. Lu tema lu apa sih, konsep lu apa sih? Pengen banget rame gitu, pengen banget dapat endorsement lagi biar lu bisa bayar utang-utang lo, biar lu bisa cepet beli rumah. Gue doain ya, bener-bener gue doain. Gak usah inilah, gak usah gaya-gayaan kayak ngatain Stasya, rumah Stasya murah. Lu aja gak punya rumah, rumah yang 1,8 M aja lu gak punya duit untuk beli. Sampai lu ditolak sana sini sama bank, sampai gak kebeli. Lu udah hayal-hayalan lu pengen bikin kolam di sini di situ. Coba deh lu banyak-banyak merenungi nasib lo, banyak-banyak istighfar, ibadah, sedekah ya, jangan pelit. Sampai tukang parkir aja gue kasih 5.000 aja lu tarik lagi minta kembalian 3.000-nya. Please deh, sampai uang tips aja ke makan sushi di Kalibata gue udah ngasih tips, lu kejar lagi itu waitressnya untuk ambil uang tips itu. Nggak, lu bilang nggak boleh ngasih uang tips sama orang. Di mana-mana mah ya kita bersedekah itu namanya ya. Lu rajin-rajin deh sedekah, istighfar. Setiap mau tidur lu selalu berdoa sama Allah, terus lu selalu mengucapkan syukur kalau lu udah diberi napas, diberi umur, diberi sehat, diberi keberkahan atau apa. Bangun tidur pun lu selalu berucap kayak begitu. Terima kasih ya Allah atas umur ini, atas sehat ini, atas tubuh ini, atas nafas ini, atas rezeki. Berikan amba segala kekuatan, segala kenikmatan, dan jauhkan amba dari penyakit iri hati, resah, gelisah, dan rasa sakit yang mendalam pada diri amba. Nah nanti kalau misalkan lu udah tenang, pikiran lu udah tenang, hati lu udah tenang, jiwa lu udah tenang, insya Allah pikiran lu kalau udah tenang tuh lu pasti berpikir, gue mau bisnis ini, gue mau bisnis ini, gue mau investasi ini. Pasti deh rezeki tuh gak akan lari. Allah tidak pernah menukar rezeki kepada hambanya. Bagi hambanya yang mau meminta, mau berdoa, mau bersyukur, dan mau ikhtiar. Ya, ayo deh. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak ikhtiar, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak berdoa, biar lu bisa punya rumah, biar lu bisa punya aset. Jadi biar nggak tinggal ngontrak mulu, pulang ke kampung nggak punya rumah, nggak diakuin sama keluarga, pulang juga nggak disambut hangat sama keluarga, nginep di hotel karena nggak diakuin, nggak disambut hangat. Ayolah, istighfar, ikhtiar, berdamai dengan diri sendiri, kan lu selalu keluar-keluar kalau lu paham agama. Dikit-dikit orang lu katain kafir, dikit-dikit orang lu katain dajjal, dikit-dikit orang lu katain nggak ngerti agama, nggak paham agama, agamanya nggak bagus, dan lain-lain. Ya, kalau misalkan emang lu paham agama, udahlah ya, kita nggak usah bahas tentang lu melakukan operasi kelamin ya. Udahlah, seluruh Indonesia yang tahu lu gitu ya. Karena banyak orang yang nggak tahu lu gitu kan. Iyalah, Indonesia nggak ada yang tahu lu gitu. Jadi yang tahu lu gitu udah tahu gitu, lu bukan perempuan asli gitu kan, lu melakukan operasi kelamin. Setidaknya kalau emang lu paham agama, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak melakukan kebaikan, banyak-banyak istighfar ya. Istighfar terus setiap hari itu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Bangun tidur lakukan aja istighfar 5-10 kali. Istighfar terus setiap hari, biar lu tenang, jiwa lu tenang, pikiran lu tenang. Jadi jangan, biar lu gak kepanasan. Kita bikin video langsung kepanasan. Padahal lu nyinyirin kita, lu nyengusik kita, lu bikin video tentang kita gak ada yang kepanasan. Kita enjoy aja, kita santai-santai aja ya. Baru kita bahas sedikit aja satu hari, cuma satu hari ini aja ya, gue bahas dia. Baru aja kita bahas sedikit gitu kan, lu udah kejang-kejang, udah kepanas-panasan bikin fitnah, kucing lu nunjuk Alin, bikin fitnah ini, bikin fitnah itu. Hani, sayang, hidup itu
tidak harus mengadu ke elu. Mengadulah kalau kita punya Tuhan, punya Allah. Mengadulah kepada Sang Pencipta kita. Bukan ngadu sama Allah. Orang mau beli apa, orang punya apa. Gak ngadu sama Allah. Please deh. Ayo deh. Taubat deh. Atau mau jadi laki bareng-bareng. Yuk, gue mau lo jadi laki kalau lo